Ya sempet kaget sih, gue seumur hidup motret baru kali itu punya haters banyak banget. Sehari tuh Apa yang terjadi sama hidup lo waktu itu? Yo, what's up? Welcome back di Gorilla Rocks channel bareng gue, Bob Scapulet. Dan gue punya tamu istimewa kali ini. Kita akan ngomongin ini semua bareng temen gue. Siapa lo? Wes Pramono. WS Pramono. Gue biasa manggil dia WS atau Pram atau anything lah, atau Bray lah. Biasa lebih simpel ya kan? Bray. Ini tamu kehormatan nih. Dia sering ke rumah gue, cuman kali ini baru kali ini kita ngomongin tentang di YouTube gue gitu loh. Karena gue lagi malas bikin YouTube keluar kan lagi pandemi juga gitu ya. Terakhir itu kita bikin project tahun kemarin nih. Ya tahun kemarin. Jadi, Kalau project komersial apa? Telkomsel. Telkomsel tapi gue nggak ikut lo Iya. yang jalan lah gitu ya. Iya. Gue pernah bikin film pendek sama dia, dia short DOP-nya, movie. short movie, dan itu film juga udah ke luar negeri ya, lumayan lah prestasi lah. Walaupun kita ini kagak berangkat ke luar negeri, tapi filmnya udah ke sono. Siap. Lo sibuk apa sekarang? Sibuk. Ini gue lihat di sosmed ya, Iya. orang lagi pada susah dapet kerjaan, kenapa lo banyak kerjaannya men? Nggak tahu berkah. Nggak tahu kenapa akhirnya di saat COVID justru gila-gilaan jadwalnya. Serius lo? Ya sampai bisa dibilang malah weekend juga ada aja gitu. Nggak tahu, mungkin memang apa yang gue lakukan memang dari dulu adalah suatu hal yang tidak berpengaruh banget kalau ada dampak-dampak seperti itu. Karena kebanyakan kan produk. Ya, Produk gue bisa tapi kirim. kan ada klien, ada tim lo kan juga nggak sedikit orangnya dong. Karena kebanyakan kekuatan klien gue tuh di dunia digital. Jadi gue bener-bener harus promo. Kan nggak terlalu berpengaruh kalau digital tuh. Nggak pas produksi itu? Produksi itu di rumah, barang dikirim ke rumah kan. Oh, jadi lo nggak Ya, studio kayak dan gitu. memanfaatkan beberapa fitur-fitur online kan. Gue bisa live shoot langsung pakai Zoom. Terakhir kemarin klien langsung dari Malaysia, gue motret, mereka lihat apa yang gue lakukan. Wah, ini bagus Iya, nih. Ini bisa ditiru nih. Jadi kalau gue langsung dapat ide ya buat teman-teman fotografer atau apapun itu bergerak di bidang digital, apalagi foto-foto ya. Boleh juga tuh lo via Zoom, Iya. lo kliennya online kan, Iya. lo sedang melakukan eksekusi kan. Heeh. Mereka tinggal ngasih gambar, gimana ya, oke nggak? Iya. Kita pakai beberapa software yang saya pakai. Canon punya software, jadi sebut Oke, aja. jadi kita ngomong Canon. Karena gua ini Canon semua, ini Canon semua nih. Karena gue menggunakan software mereka, yaitu ketika kita live shoot, DPP share itu screen, bukan? DPP, Nah. jadi klien melihat dengan real apa yang kita foto. Oh, nice. Semua, nice. mulai dari apa yang kita lakukan, dia ngelihat real time. Jadi itu yang enak, langsung koreksi. Oh ini kurang ini, lighting ini, shadow. Jadi sama apa yang dilihat. Tapi pengguna Canon ya. Menggunakan Canon, nanti kalau saya ngomongin lain disangka so tau. Iya. Ya. Nah itu dia. Gue sih kan jadi gue mau nanya tips triknya dia kenapa bisa banyak kerjaan. Ternyata dia melakukan terobosan kalau Ya. dengan klien. Karena ya kalau takdir kali ya, ketika orang susah dapat kerjaan, lo malah gue liat nih orang nggak motomu. Iya. Ya tapi beberapa harus dengan prosedur yang tepat ketika. Tapi lo rapid juga. Iya kan? dong, beberapa klien kita mengharuskan rapid, cuman kan karena saya jarang memposting lagi rapid ya nggak usah lah, cukup kita yang tahu sama klien lah. Berapa orang lo sekali berangkat? Tim tetap tuh 4. 4 rapid semua. Iya, rapid semua tuh. Iya. Sekarang tuh wajib ya. Wajib, beberapa klien besar kemarin juga untuk motret bank, salah satu bank CEO juga kita diwajibkan. Sekarang gini nih, dulu kan lo sering kayak campaign, terus kayak ngasih apa sih, pembelajaran gitu ya. Edukasi lah ke kampus-kampus, berarti sekarang ada lagi dong. Karena itu berkerumunan kan. Nah, justru kemarin gue juga nggak tahu kenapa, mulai dari kerjaan motret rame, webinar juga rame jadinya meningkat. Oh, Dari jadi itu COVID. beralihnya ke situ, tapi kan Iya. terbatas. Paling cuma beberapa orang kan. Tapi gue Tapi juga lu dibayar di situ. dibayar. Oh, dibayar. Dan menggunakan tadi juga gue fitur
motret real time. Jadi ketika gue mengajarkan mereka apa yang gue foto dengan praktek, mereka tahu sama aja. Ini kan subscribers gue belum tentu semuanya itu fotografer kan. Ini mumpung ada dia, gue akan tanyalah sedikit gimana ketika dia ngebangun karirnya, terus gimana ketika dia ngebentuk komunitasnya dia dengan strobisnya yang kemarin sempat ada gesekan-gesekan. Oh gitu ya. Gitu ya. Dinamika lah gitu ya. Ya buat lo yang masih pada pengen belajar, dia ada sering ke kampus ya. Sebenarnya sih sering jadi speaker ya, pembicara, narasumber gitulah untuk. Speaker buat main gitar. Bukan main tuh, speaker Bluetooth. Gitu. Sering jadi pembicara gitu. Nah, kebetulan ada di sini ya. Ntar gue kasih Instagramnya juga, lo bisa DM dia langsung. Yang udah tahu ya udahlah kita kupas, yang belum lo tahu aja. Nih, lo sama si Merah terus nih. Kita ngomongin Canon nih, oke. Oh, Canon. Itu langsung sebut aja nggak apa-apa. Canon. Lo sekarang pakai baju olahraga Canon kan? Iya, olahraga. Jadi ini dari Canon nih? Iya, baru dikirim biar lo disuruh olahraga. Di COVID ini kita disuruh tetap beraktivitas, jadi olahraga. Cuman gambar apa sih? EOS R. Oh, dia kan lagi promo ya, R5 bener, yang terbaru EOS R. Jadi karena sudah dibuat, udah ada namanya juga, jadi kayak baju dinas jadinya nih. Paksa dipakai. Kan orang yang merah nih. Mungkin kalau lengan panjang terlalu rame gitu. Heboh gitu, kan kayak gini kalem olahraga kan. Tapi mungkin lo kayak diajak apa ya? EOS to goes gitu. Ini kayak baju sepeda kan? Gua nggak goes dan nggak apa-apain, gua motret terus jadi EOS to motret jadi. EOS to motret. Oke. Lo endorsement atau apa sih di Canon? Di Canon nggak ada bahasa endorsement, jadi supporting by, karena ada beberapa hal beda dengan brand-brand yang lain. Jadi udah berapa tahun ini alhamdulillah segala yang gue kerjakan ini disupport sama. Oh, jadi jatuhnya lo official lah gitu kan ya? Bisa dibilang ya kayak gitulah gitu. Oke. Jadi lo tinggal memotret ini, gue memakai lensa ini dong. Intinya kebutuhan apa yang gue ingin lakukan ya disupport. Oh, kita pernah waktu kita film kita kan, kita dapat apa tuh, printer selfie. Iya seperti itu, kamera. Jadi support ya. Iya. Asal jangan minta motor, dia nggak produksi motor. Kita tuh motornya pada Canon ya. Oh iya, gue udah pakai motor Canon itu. Men, lu kan pendiri kan, founder iya, Edi Strobis ya. Edi Strobis. Berapa banyak tuh anggotanya? Edi Strobis sekarang udah 12 tahun dan membernya udah 12 tahun? Udah 12 tahun. Umur lu sekarang 14 tahun. Anjay, makanya gue tua di komunitas kayak itu gue. Itu rambutnya kayak Justin Bieber. Biar ada identitas lah. Ngalangin uban. Capek kalau ketemu ini memanipulasi ya, jadi dilubaninnya semuanya ya. Jadi gue kan lebih fokus di dunia portrait profil. Jadi kadang-kadang kalau gue ketemu orang itu selalu dia bilang, "Mas, ubannya banyak juga." Capek. Akhirnya orang ke orang, klien ke klien. Tapi nggak shock gitu pas datang. Enggak. Yang foto Justin Bieber. Beberapa gue motret CEO, bahkan kemarin beberapa pejabat di Polri juga, mereka fine aja karena merasa gue pantas begini. Pantas kok lo? Iya, jadi kalau nggak pantas mereka mungkin udah gak boleh masuk kali motret. Kembali ke. Oh, udah di Strobis dong. Strobis. Kalau mau sama gue nggak ada pantur kemana-mana. Justin Bieber sih. Gue fans Justin Bieber soalnya. Oke. Udah 12 tahun di Strobis dan member sekarang udah 20 ribu sekian lah. Banyak juga. Dan sekarang menjadi sebuah komunitas Strobis terbesar di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah strobis.com. Gokil, prestasi men. Ini kita ngomongin prestasi nih. Ya sedikit bangga lah karena beberapa kali. Berarti lo kayak meninggalkan nanti, lo masih di situ? Apa lo udah ngasih legacy ke? Di belakang ID Strobis ada beberapa banyak moderator, admin, ada ketuanya sendiri karena gue berpikir adalah gue hanya sebagai founder.
gue tidak mau mendiktator, jadinya gue jadi founder ya organisasi kita lepas. ID Strobis mau dibikin profit gitu nggak sih? Apa? Memang tidak akan. Gak akan ada ya, profit. Kalau masalah godaan tawaran dari dulu kita udah banyak godaan tawaran. Cuman kembali lagi adalah visi gue bikin gini adalah sebagai wadah kecintaan. Kalau udah ada suatu brand yang masuk, gue kan repot nih ngatur. Karena banyak kepala tuh di situ tuh. ID Strobis nggak cuma si merah ini kan, Canon nggak? Oh enggak dong, bebas, bos. Karena selama lu bawa beginian, iya, lu masuk ID Strobis. Iya, yang penting lu bawa flashnya digunakan offshoot dan sesuai dengan peraturan grup, wes. Oke lah dia ID Strobis. Sampai sempat kemarin komunitas Strobis gesekan sama komunitas Om Darwis. Aduh, wes gila. Kenapa gue sebutin ya? Oh iya, memang kenyataan. Gue gini, ini di vlog ini gue netral. Gue bukan, gue pakai Strobis juga kadang-kadang. Gue pun kadang-kadang pakai lampu studio. Tapi gue karena gue banyak syuting video, gue lebih banyak available light sama lampu-lampu LED. Benar. Gue ambil hikmahnya sih dari kemarin gesekan itu, gue nggak mihak karena gue kenal dia dibanding kenal Om Darwis ya. Bukan berarti gue memihak ke dia, tapi menurut gue ada pelajaran yang harus diambil. Kita mesti bijak sih dalam bersosmed. Karena gini, lu panutan men, banyak orang yang mengikuti jejak lo gitu kan ya. Jadi kayak mereka kan buta nih, karena gue baca itu tuh udah semakin membelok men arahnya. Gesekan itu tuh jadi membelok, justru kayak kalau jadi ngomongin fungsional ini dengan lampu gede gitu, padahal awalnya nggak ke sana kan. Ini gue nggak menyindir siapa-siapa, maaf kalau ada salah-salah kata ya. Tapi nggak apa-apa, kita ngobrolin itu kan real gitu kan. Ya, gue ada di posisi yang gue lihat, gue nggak mihak siapa-siapa ya. Tapi dampak buat pekerjaan dan sosmed lo dan kehidupan pribadi lo gimana nih? Ketika gesekan itu terjadi dengan ID Strobis lo juga gimana? Gue sih sampai sekarang salut dengan member gue dan pengurus-pengurus ID Strobis yang sangat bijaksana. Selalu membahas tidak keluar dari inti permasalahan. Jadi tetap aja yang kita bahas adalah tentang cahaya ini gitu loh. Jadi intinya sih kalau bagi gua inti dari segalanya adalah gue sangat pribadi adalah menganggap foto ini sebenarnya hasil akhir. Nggak peduli lu memakai A, B, C, D, yang penting hasil akhir lo ini bisa bertanggung jawab bagi gua dan bagi klien kalau yang kerjanya komersial. Karena yang kemarin terjadi itu adalah ada beberapa statement yang menyatakan adalah ini kurang itu ya. Semua itu ada kekurangan dan kelebihan kalau kita bicara tentang device ya. Tapi adalah yang sangat disayangkan adalah bahwa menilai apa yang gua lakukan bersama beberapa teman yang suka dengan teknik Strobis salah. Ya jangan pandang secara itu salah, kurang sempurna gitu. Jadi intinya adalah kalau kita bicara sempurna kan balik lagi apa yang kita lakukan. Sempurnanya sejauh mana, nggak ada titik sempurna nih di dunia ini kecuali komersial. Sempurnanya adalah menurut pandangan klien. Nggak peduli lu mau pakai apapun itu. Makanya yang gue pingin tekankan itu hasil akhir bagi gue adalah sebuah hal yang penting. Sama aja Bob kalau kita ngomongin lu sebagai chef, tidak akan ada larangan lu memasak sayur asem, lu mau pakai Royco, Sasa, Ajinomoto, nggak peduli. Itu gue masih sambil tidur. Iya nggak? Yang penting sayur asem lu adalah bisa dinikmatin semua orang. Setuju. Jadi output ya. Output. Jadi cuma kan itu gara-gara statement, akhirnya memang gue lihat ya, gue ngerti lah. Sekarang yang pengguna kamera itu ya dan pengguna sosmed itu mungkin ada yang bener-bener dia profesi sehingga paham banget. Ada yang baru ikut-ikutan. Jadi artinya komentarnya tuh beragam tuh. Gue lihat sampai kayak menyudutkan Om Darwis juga gitu, kayak ngapain sih bawa kamera tinggi gede-gede, strobisnya cukup loh, kan arahnya bukan ke sana sih menurut gue ya. Statement awalnya bukan itu, bukan apa namanya, bukan kayak fungsional kecil atau gede, ringkes atau enggak gitu, tapi lebih ke statement awal tadi. Ya bagus sih lo juga
nggak terpancing emosi ya. Ya sempet kaget sih, gue seumur hidup motret baru kali itu punya haters banyak banget. Sehari tuh apa yang terjadi sama hidup lo itu? Gue jarang banget di DM orang sehari 20 gitu. Terus ngatain doang. Iya, ngatain doang. Kalau lu salah satunya. Tapi terus terang gue gara-gara itu follower gue naik drastis banget. Oh, ada imbasnya. Ada imbasnya. Sekarang follower lu berapa, men? 13 ribu. Oh, mengejar gua. Ori. Jadi gue suka adalah ketika mereka mulai menghujat gue, tapi ketika mereka ngelihat apa yang gue lakukan, tidak ada satupun yang bisa komen. Karena result yang gue kasih tahu adalah hasil. Gue pakai ini hasil gue ini. Bahkan ada yang nyinyir gue, katanya Strobis nggak bisa buat reklame atau apa. Akhirnya gue tunjukin iklan gue McDonald 5 kali 10 meter. Nah, kan ada behind the scene berapa? Iya, ini gue lakukan. Garis apa sih? Gue SDR ya, ini iya, juga 5 DSR. Bisa bisa medium format lah. Dengan 50 megapiksel cukup banget. 50 mega lah, ya udah ngejar PS1 atau ya. Ya, gue nggak boleh ngebandingin dengan. Nggak boleh Apple tuh device to device. Oke, kita ngomong device. Aja apa yang gue lakukan. Tapi pas dengan lo pakai ini, ya it works. Lo bisa pakai itu buat pekerjaan lah. Iya, billboard lah gede gitu kan. Iya, bisa akhirnya Videotron gitu kan, gede-gede gitu kan. Iya, 5 kali billboard lah, baliho seperti itu. 5 kali 10 lumayan. Jadi sebenarnya terbukti dong. Ya itu dia, karena gue bisa buktiin bahwa apa yang dihujat ke gue tidak seperti itu gitu loh. Tapi dari teman-teman Edi Strobis tuh ngerasa kesinggung gak sih? Beberapa orang mungkin ada yang beberapa ya gue lihat itu ada yang beberapa merasa ya kenapa sih kok harus ngebahas masalah ini. Dan gue juga punya pandangan adalah kalau gue diem aja berarti yang selama ini 12 tahun kita lakukan itu salah dong. Oh, makanya lo harus ada. Gue harus memberikan sebuah statement yang. Tapi kenapa harus lu? Kalau misalnya pertanyaan gue ya, ketika Om Darwis bikin statement kayak gitu, kenapa harus lu? Oke, kita tahu lu founder, tapi kan banyak orang-orang yang dari Strobis. Sekarang pertanyaan gue nggak tahu kenapa harus lu? Gue nggak tahu kenapa, karena tiba-tiba dia posting yang apa yang gue bilang. Kebetulan lo nongol di lu duluan. Mungkin ada dari mereka yang screenshot atau apa gitu. Gue hanya menanggapi statement dia secara kalau gue bilang sih secara general ya. Maksudnya adalah lu tidak menyudutkan dia juga. Gue nggak pernah dari dulu gue tipikal yang bukan pernah menyudutkan kok. Makanya gue di mana-mana temen gue banyak gitu. Karena gue selalu berpikir adalah gue tidak pernah mau menggurui orang, tapi gue akan memberikan sebuah informasi apa yang gue tahu. Karena kalau lo tanya Strobis dari kapan, gue tahu banget sejarahnya. Karena dulu waktu zaman strobis.com itu lagi mulai naik, gue memang mainnya di sana, Bob, gitu loh. Bukan di komunitas lokal, bukannya tidak menghargai, gue cinta banget. Makanya gue rela join sampai Strobis California, gue ikut sama anak-anak sana. Jadi ada sebuah kecintaan yang akhirnya kayaknya gue wajib nih share. Jadi lo merasa ketika ada orang menyinggung Strobis ya, kayak apa ya, lo kayak merasa gue terpanggil nih. Oh iya dong, kayak lo tahu sejarahnya gitu. Untuk meluruskan. Bener. Ya. Karena lo harus pahami juga di dunia ini sampai sekarang, contoh di kedokteran, seluruh dunia, masalah dunia kedokteran gak akan ada dokter ahli jantung ngomongin kulit kelamin. Udah ada spesialisasinya nih. Gue juga tidak pernah menyinggung anak-anak yang motretnya landscape atau apa, bukan bidang gue itu. Gue merasa itu bukan bidang gue dan gue tidak berhak untuk memberikan statement yang menyudutkan hal itu. Artinya lo jadi nyenggol gue deh. Bahasa gitu. bahasa anak jalanan. Sorry nih maksudnya. Lo nyenggol gue nih. Jadi lo kayak lo terpanggil gitu. Iya, ada beberapa sih yang kayak gue berpikir adalah ketika dibilang gue nggak ngerti tata cahaya. Oh, dia bilang gitu. Ada statement seperti itu juga. Seingat gue ya, ketika membalas itu. Kayak yang dulu dibilang sama beliau apa netizen ya? Enggak sama beliau. Seingat gue ada kata-kata itu yang gue belum ngerti tata cahaya kalau nggak salah. Jadi sebenarnya sih kalau bicara tidak mengerti,
bisa lihat aja apa yang selama ini gue lakukan gitu di 15 tahun motret ini. Gue lihat aja ke portfolio gue, ke website. Jadi kalau gue nggak ngerti tata cahaya, gue nggak mungkin bisa memotret beberapa. Tapi itu menurut gue, kalau kalau gue takut salah ngomong apa enggak, kalau memang bahasanya lo disudutkan dengan tidak mengerti tata cahaya, lo kan menurut gue mentor banyak orang ya. Bahaya men dengan orang yang udah mengikuti perkembangan karir bener. Itu kalau nggak lo luruskan, ya kan ya, itu kayak statement itu menjatuhkan lo. Kalau misalnya gue belum cek sih apa dia ngomong apa enggak, tapi kalau bahasa itu bener ada seperti itu, artinya kan kayak ya anak-anak baru yang tadi ngeliat gini, wah jangan-jangan itu begitupun klien. Menurut gue tuh ya nggak layak diobrolin sih, maksudnya dengan forum yang sosmed terlalu jadi luas. Secara general justru kalau lo bermain ini kesulitannya akan lebih jauh daripada lo pakai lampu besar yang ada modeling lightnya, karena ini nggak ada panduan modeling light cahaya dan lo harus tahu. Problemnya itu gue katakan, iya. Problemnya itu kan bukan statement masalah modeling light kan awalnya. Iya sih. Iya. Jadi seperti itu ya. Intinya adalah ini lebih susah gitu. Jadi lu harus tahu bagaimana lu bisa merubah karakter sebuah cahaya dari ini sumbernya segini doang, tapi lu harus tahu. Nah, itu problemnya susah dan itu butuh banget waktu untuk lu belajar dan masuk di sini. Makanya ketika dibahas pada rame-rame modeling light, gue dulu juga pakai lampu studio atau monoblok itu pakai modeling light, gue pakai. Tapi ketika gue udah beralih ke sini, modeling light itu udah gue taruh di otak gue. Jadi panduan itu ketika gue kesini, gue pakai sobok, gue udah tahu jatuhnya kemana. Kayak lo ini ulangan matematika bro. Gue gak pernah ikut ulangan ya. Ya makanya lo berarti banyak yang kayak lo tuh ya, jangan diikutin. Lo ulangan matematika, terus guru lo besok bilang, kita ulangan ya itu. Di rumah kita pasti ngapalin rumus. Yes. Sampai kelas ya udah, ketika kita ujian nggak ada lagi contek-contekan, sama kayak gue. Oke. Gue udah motret lu nih pakai ini dengan softbox, gue udah bisa ngebayangin berarti jatuhnya segini. Seberapa ganteng gue udah tahu. Udah tahu banget. Jadi itulah, jadi kembali yang lain aja deh nanti. Oke gini, ini gue bukan mau ngungkit problem itu, tapi karena kebetulan Tomo Strobis, ya ngobrolin sedikit. Tapi sekali lagi nggak menyudutkan dia atau menyudutkan pihak di sana, ini cuma obrolan santai aja. Jadi jangan dimasukin hati. Kalau kita ngobrolin santai aja. Karir lo men, lo mulai ini dari mana? Mulainya dari mana ya? Gue kenal lo udah lama nih, tapi gue belum pernah tahu lo mulai dari mana. Mulainya sih dari, kalau bisa dibilang lingkungan gue gitu. Terpaksa atau memang lo mencintai? Kita ngomongin Strobis, ngomongin kayak lo di lingkungan keluarga, tapi lo tiap saat gitu depan mata lo tuh selalu ada kamera. Lo dulu di lingkungan bokap gue, bokap gue, bahkan adik bokap gue tuh punya studio foto di Purwokerto, tepatnya di dekat Arara Kroya. Masih ada? Udah nggak, karena almarhum. Studio udah nggak ada karena efek itu sering bahan kimia, cetak foto. Jadi segitunya? Iya, mungkin SOP-nya kali namanya orang ya. Mungkin itu. Oh, berarti lo memang basicnya adalah dari keluarga fotografer ya kan? Bukan fotografer sebenarnya. Apa namanya? Tukang cetak foto? Bukan, pecinta fotografi. Karena zaman dulu definisinya apa nih? Kalau pecinta fotografi ada bisa moto? Bukan. Ada duit, nggak ada duit moto. Oh gitu. Kalau fotografer profesi profesional. Oke, siapa nih, gue? Gue fotografer. Nah, kita kasih nama aja kalau itu apa namanya. Fotografer ada profesional kan ya. Kalau yang tadi tuh, namanya apa? Fotografi entusias. Itu pokoknya gitu, lingkungan keluarga, lingkungan gue main, lingkungan dewasa. Itu ada beberapa ya kita panggil paman atau itu fotografer profesional banget. Tapi lo start dari portrait atau memang lo kan ada orang gue dulu. Oh semua gue cobain gue wedding, gue makro. Semua gue cobain, motret wedding, pre-wedding,
sampai gue motret pernah untuk kematian macam-macam. Gue jalanin. Maksud kematian gimana? Kalau mau nyari duit liputan paling banyak, liputan di itu. Gue pernah dengar tuh. Kematian, pemakaman. Ada teman-teman gue video itu nge-shoot biasanya Chinese ya. Rumah duka. Iya kan? Rumah duka tuh tiap hari bro, ada yang wafat kan? dia. Temen gue tuh makeup artis mayat itu juga. Itu. Sebenarnya kalau mau nyari duit cepet ya di situ karena tiap hari ada yang meninggal. Tapi jujur ketika gue jalanin, waktu motret enak. Pas pulang mindahin file gue deg-degan. Anjir. Nyortir foto, waduh gak enak banget di perasaan nih. Akhirnya gue pikir bukan jalan gue pre-wedding, semua wedding gue jalanin. Akhirnya ternyata bukan passion gue. Akhirnya ya udah. Tapi itu lumayan tuh foto mayat. Lumayan loh, karena orang mau tidak mau akan membayar. Bagi orang yang membutuhkan sebuah dokumentasi. Buat apa sih mereka? Dokumentasi dong. Kan ada dokumentasi lahir, dokumentasi dia meninggal gitu. Iya. Oh gitu. Enggak, bukan. Ketika dia wafat, dia kan pengen tahu tamunya siapa aja yang datang. Maksudnya dia pengen tahu siapa? Keluarganya. Oh, bikin dia. Kayak gila kali. Dia gila mokat, Vin. Susah juga. Jadi mereka pengen tahu kan siapa aja sih yang datang. Karena kan ketika lagi ada suasana gitu kan mereka udah gak mikirin tamu siapa aja, lupa bro. Tapi gue pernah ini sih agak konyol ya. Jadi gue datang ke acara ada yang meninggal gitu kan. Temen gue nih. Ini kita ngomong agak sedikit belok nih. Datang nih udah nangis nih di depan tuh nih. Terus salah men. Dono banget. Gak salah. Orang Batak gitu ngomongnya. Dia jadi juga gak kenal. Jadi sih karena yang pertama nangis, yang lain ikut-ikutan dong. Gue bilang lu lebay banget tuh. Pasti lu. Mereka tuh kayak mundur pelan gitu mencabut. Iya. Jadi akhirnya gue waktu itu gue sempet kalau lo pingin tahu sebuah profesi lo harus tahu di dalam itu kan. Dan akhirnya gue memberanikan diri menjadi asisten seorang fotografer. Lumayan top lah di masa itu. Dia fotografer food juga, ada beberapa gitu. Akhirnya gue belajar, coba memahami, dan akhirnya ya gue pikir udah deh gue akhirnya harus memilih jalan ini. Ya udah. Oke, kalau lu bilang harus memilih jalan ini, gue tanya nih. Sampai mati lu mau moto? Jadi profesi apa lo mau? Gua di komersial gue udah punya target dan gue udah juga bahas sama tim gue. Di umur sekian gue akan berhenti dan gue melanjutkan sebuah cita-cita gue selama waktu gue pingin megang kamera. Gue punya cita-cita. Ngapain? Gue harus bikin portrait orang-orang Indonesia. Kategorinya? Environmental portrait. Jadi gue bisa kan semacam mau bikin kayak apa sih namanya bukan skripsi ya, apa sih namanya, ya gue lupa lah itu apa namanya. Ya jadi contohnya misalkan gue ke Parung nih, gue ke Parung gue bikin list nih siapa aja sih orang-orang yang dikenal di Parung. Contohnya Abang Martabak A gitu, gue akan bikin profilnya dia, tapi dengan style gue, gaya gue. Buat apa? Itu keinginan gue aja, dan gue beberapa foto akan gue share ke beberapa media luar negeri. Yang pengen tahu ini apa, karena selama ini tapi masih berhubungan sama foto berarti kan? Foto, tapi tidak komersial, tidak ada klien, tapi ini selalu yang gue lakukan dengan apa yang ada di pikiran gue. Kalau lu punya nggak rencana ke depan kayak apa gitu, kayak yang apa ya, kan sekarang orang lagi tren kayak bikin kayak charity dengan bakat dia, charity dengan apa sih yang lu punya gitu kan. Kayak lu kan bisa motret. Kebayang gak sih lu pengen membuat sesuatu dengan contoh ya kayak tukang martabak tadi lu bilangin. Mungkin kayak lu ngasih free foto dengan gua foto ini dagangan lu gini-gini. Jadi itu kan kayak lu melakukan sesuatu tidak komersil tapi bermanfaat buat dia. Mungkin lu akan melakukan itu dalam waktu dekat gak? Tapi secara sebenarnya selama ini gue selalu melakukan hal itu gitu bro. Udah. Gue tidak pernah show up dimanapun gitu. Jadi gue di belakang itu gue sering banget bantu kayak panti asuhan macam-macam. Lo foto? Gue foto untuk kebutuhan mereka, tapi tidak dengan seperti gue lakuin komersial. Emang itu tujuan gue adalah untuk mendekatkan diri aja deh dengan mensyukuri gue udah seperti ini.
Bahkan kemarin COVID, bro, gue bisa bikin sebuah charity motret untuk UMKM. Gue bekerja sama dengan Mas Puji. Jadi gue motret Jaya Mata Foodnya untuk UMKM dan gue nggak nyangka sampai terkumpul 25 juta. Donasi. Wow. Gue yang motret. Jadi gue yang motret, Mas Puji styling. Lo mau ngasih apa? Nggak ke gue. Berapa banyak produk yang lo foto? Nggak terlalu banyak ya. Enggak lah, sehari cuma 3-4 gitu doang. Berapa hari? 9. Ya banyak, men. Ya tapi nggak, maksud gue satu hari kan ada orang moto produk banyak. Tapi itu juga apa ya? Itu salah satu berarti ya bangga lah, gue salut lah itu. Maksudnya lo bisa melakukan sesuatu dengan yang lo punya, bakat ya, lo karya lo, tapi itu bisa menimbulkan orang untuk, kan kalau orang berdonasi umumnya orang buka donasi aja. Gue semalam juga sempat buka donasi, tapi kan nggak kayak lo lakuin. Lo kan di jalan lo kan, on your way lah lo. Gue begini, gue bikin itu, orang donasi. Kalau gue donasi biasa, orang karena kenal gue mereka pada donasi gitu kan. Oke guys, jadi kan dia udah banyak pencapaian ya. Artinya dari segi karir, dari segi anything lah gitu, lo udah banyak makan asam garam lah. What's next-nya itu lo mau ngapain nih? Gimana? Apa sih yang lo mau lakuin? Motret yang gue suka. Komersil atau? Kalau komersil kan klien yang suka. Oh, oke. Jadi tapi dengan hal positif. Jadi ada definisi baru ya, berarti motret yang lo suka, lo nggak peduli kalau orang lain nggak suka. Iya, intinya apa yang ingin gue alirkan dari visual di kepala gue ya gue pingin itu aja sih gue lakuin. Jadi tapi tetap berhubungan dengan portrait. Pokoknya gue pengen gue pengen motret beberapa di daerah lah, profil-profil orang-orang di lingkungannya. Oh, jadi gitu. Apa lu pengen bikin kayak model kayak apa ya? Lu ngebantu orang yang punya usaha mungkin, atau ngebantu pasangan nikah yang tidak punya duit, lu fotoin mungkin? Nggak tahu ya, mungkin bisa begitu, tapi gue nggak akan mau merusak sebuah bisnis orang lain sih. Maksudnya gimana tuh? Ya kalau gue moto gratis nanti banyak yang ini orang. Oh enggak, ini kan artinya kan pencapaian ketika lo udah berhasil, lo kayak mau berbagi. Gue pengen keliling Indonesia aja sih, gue pengen motret orang-orang di seluruh Indonesia di tempat mereka berada. Contohnya kalau di Aceh gue mesti motret profil-profil orang, bukan pejabat atau apa ya, tapi lo mau bikin esai foto gitu? Ya bisa esai, tapi gue gak mau bilang esai kan nanti akan ditungguin juga endingnya seperti apa ya. Intinya sih ada kan banyak ketika kayak fotografer yang udah banyak pasti mereka membuat esai gitu kan. Gue masih punya esainya nih gitu kan. Jadi intinya sih perjalanan strobis gue gitu aja lah. Oh gitu. Iya, gue pengen motret orang dimanapun pakai strobis itu aja sih, simple. Gue ketemu tukang somai, gue fotoin pakai flash, udah gitu aja. Jadi gitu aja. Lu gue challenge ya kalau foto flash. Gue punya kamera lama nih. Ya, tapi nggak tahu masih ada baterai apa ya. Ini kamera lama ya, mereknya masih Canon ya. Ini tuh EOS 400D. Ini kuat tahun berapa ya? 2006 atau 2005 ya. Oh, ada baterainya men. Segitulah. Lu foto gue coba semotret. Gue challenge dia pakai 400D aneh. Pakai lensa yang patah gini. Ini lensa favorit lo, lensa patah gini. Iya, lensa patah. Lensa mahal nih men, lensa patah gini. Iya. Nah, gue tantang dia. Gimana ya? Ini kamera zaman. Oke, gue juga masih apal kayaknya nih, coba. Lu lihat dong layarnya, ya kan? LCD-nya udah hotspot. Coba ISO. Pakai ini dong, ya nih. Gak usah bikin ISO lah. Hah? Pakai strobis lah. Jangan lah, nggak ada invoice-nya. Anjir, gue kasih invoice aja. Buset, tar dulu. Jaraknya, oh ISO mana nih? Oh dia nih, akhirnya ada juga. Mampus loh nih, gue kasih pakai. Oh enggak, anjir.
Oh, taruh. Ini belum ganti settingan apa di timer. Set. Cepet sekitar rumah gua. Oke. Timer tuh dari sini kayaknya. Mana nih, gila nih, agak susah nih. Nanti lo Seru. Artinya ini dia, ketemu. itu kan cuma device ya. Ketemu. Coba deh. Nggak pakai strobis nih. Nggak pakai strobis nih. Lu nantangin. Bisa nih, lihat nih. Waduh, jatuh bro. Oh tenang, ini mic doang ini. Paling gubrak suara di situ. Oh. Wah gila nih, gue seru nih kalau ditantangin kayak begini nih. Seru men. Ya maksudnya itu kan kamera jadul. Itu kan kamera kedua men. Digitalnya Canon 350 400 kan. Bener kan? Kalau iya, gue dulu pakai 350. setelah itu keluar ini kan. Baru kesini-sini. Oh iya. 450, 500, 550 deh tuh orang hits banget. Lo lihat lagi. Nantangin gue lo bro. Lo tau nggak? Lo kan belum pernah moto gue selama kenal gue, ya kan? Wih gokil, gue kena strobisnya WS gitu kan. Oke coba bro, ketawa bro, 1, 2, 3. Gue keluarin foto ini nanti di sini. Keren lah nanti hasilnya deh. Gila, ada memori KT kan dari gitu. Oh iya, kan. Masih pakai CF, untung gue punya. Anjir, gue lupa masa memorinya. Ini. Tapi lo upload nanti fotonya tuh, hasil foto tuh. Gue upload. Gila. Siap nih. Siap, 100%. Oh iya, pakai JPEG L aja ya. Bebas. Kali jangan pakai jangan. Masih kelihatan nggak tuh mata lo men? LCD-nya. Aman. Awas nipu. Coba kita tes dulu deh. Gila ada baterai gripnya. Keren, oke lagi ya. 1, 2. Oke, walaupun LCD terbatas tapi gue tahu Nih, gue kasih lihat ke mereka ya. Ini LCD-nya. LCD-nya tuh udah rusak kayak gini dengan kondisi yang ini juga udah nggak ada. Ini EOS 400D zaman dinosaurus, men. Bray, sebelum gue tutup vlog gue ya, Bray. Oke. Buat subscribers gue kan nggak semuanya bisa moto. Bener. Ada juga yang bisa moto. Ada yang pakai strobis, ada yang enggak. Apa ya? Lo kasih saran apa nih buat karir atau buat dalam dunia yang fotografi ini? Ya mungkin gue bisa kasih sebuah ini ya di bidang gue ini. Jadi intinya kalau emang suka motret aja terus apapun itu. Lalu berpikir adalah ketika kita motret, kalau bisa hasilnya bisa kita pertanggungjawabkan. Dalam arti adalah kita sebagai fotografer yang bertanggung jawab dengan karyanya sendiri. Nice. Jadi apa yang kita foto itu harus bisa bermanfaat bagi kita, kalau bisa bermanfaat juga bagi orang lain. Ya kaseto lo. Klien gue loh bro itu bro. Oh, kliennya dia. Oh Kaseto tuh kacau, suka ledekin gue kalau moto. Oh, gue jadi kagak nutup nih. Iya, tutupnya terakhir ya Kaseto. Gue berapa kali ya motret dia karena ada suatu kepentingan untuk brand. Jadi kalau gue moto di sana, Mas Pram nih setiap ketemu saya moto ngitungnya nggak pernah sampai selesai, kok ngitung sampai 2 aja sih. Nggak pernah sekolah ya gitu. Jadi 1, 2 aja bercandanya jadul banget. Tapi oke, humble banget. Tapi itulah pengalaman. Jadi itu aja bro, tadi bro kita motret, pikirkan apakah foto kita akan bermanfaat bagi diri kita. Yang penting diri kita dulu nih, baru
buat orang lain. Kalau dari kita aja udah berpikir nggak ada apapun gearnya ya, handphone apapun itu, hasil apapun, device apapun, smartphone kayak apa, yang penting kecintaan kita akan fotografi, lakukannya terus. Hasil akhir adalah sebuah result yang harus dibuktikan kepada. Ini quotes nih, hasil akhir adalah result yang harus dibuktikan. Lu kalau nanya quote, gue punya quote bro. Omongin. Quote gue sampai dipasang di salah satu brand alat fotografi. Bukan. Jadi bicara flash. Jadi gue punya sebuah quote adalah, jadikan flash ini bukan hanya sebagai penerang. Yes. Tapi sebagai cerita dalam frame Anda. Jadi ulangin sekali lagi. Jadikan frame gitu. Jadikan flash bukan hanya sebagai penerang. Jadikan sebagai cerita dalam frame. Maksudnya adalah lu beli flash jangan cuma buat nerangin doang, tapi bikin cerita buat foto lu. Mantap. Dahsyat. Itu quotes dari dia, bukan dari gue. Ini on the spot ya. Gue langsung tanya, tidak direkayasa kalau dia mau bikin quotes. Mantap. Oke, segitu aja vlog gue sampai saat ini. Mungkin gue disclaimer sedikit, kalau tadi kita ada ngomongin nyinggung siapa atau siapapun itu, kita nggak bermaksud menyinggung siapapun itu, kita cuma ngobrol santai, ngobrolin ya seputar profesi dia. Dia teman baik gue kenal lama, gue tidak menyinggung dia atau siapapun itu, jadi kalau ada salah-salah maafin aja. Follow Instagram dia, jadi kalau mungkin lo mau nanya-nanya, lo feel free kan kalau ditanya kan. Iya, alhamdulillah gue sampai sekarang udah kayak customer service, banyak pertanyaan, tapi selalu gue jawab. Tapi yang pasti lo bukan haters, kalau lo haters nggak apa-apa. Haters nggak apa-apa. Sudah latihan kemarin. Sudah latihan ya. Sisanya subscribe gue kalau lo suka, lo like video ini dan di share. Gue lebih senang kalau lo share video gue. Oke? Thank you dan bye-bye.